Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Diva Zilia, bisa dipanggil Kak Diva. Nah, hari ini kita akan belajar fisika, yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Pembahasan pertama kita adalah ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika ini dibagi atas dua garis besar ya. Yang pertama ada ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan, entah itu dengan mobil, motor, dan sebagainya. Sedangkan contoh pada makhluk tak hidup yaitu seperti menentukan kecepatan bola yang bergerak. Ruang lingkup yang kedua ada ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Apakah adik-adik pernah melihat ban sepeda yang meletus karena terlalu lama terkena sinar matahari? Nah, ini merupakan salah satu contoh ruang lingkup pada makhluk tak hidup. Sedangkan untuk contoh kondisi pada makhluk hidup, yaitu seperti perlombaan tarik tambang, karena pada perlombaan tarik tambang memperlihatkan adanya perbedaan vektor gaya. Selanjutnya ada penerapan fisika. Adik-adik tahu nggak sih, ternyata fisika itu memiliki banyak cabang loh. Di antaranya ada mekanika, mekanika fluida, fisika kuantum, elektronika, elektrostatis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada manfaat fisika. Nah, manfaat fisika ini banyak sekali loh adik-adik. Salah satunya ada di bidang kedokteran dan kesehatan. Contohnya untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim dengan menggunakan USG. Nah, dengan menggunakan USG ini kita bisa melihat perkembangan si bayi dalam rahim. Selanjutnya di bidang pertanian. Salah satu contoh manfaat fisika di bidang pertanian adalah penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Selanjutnya, manfaat fisika di bidang transportasi. Tahukah adik-adik ini apa? Ya benar, ini adalah kapal selam. Nah, sebenarnya kapal selam ini merupakan salah satu manfaat fisika di bidang transportasi, karena kapal selam sendiri merupakan hasil penerapan hukum Archimedes. Selanjutnya kita masuk ke metode ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama ada identifikasi masalah dan studi pengetahuan. Yang kedua ada perumusan masalah. Ketiga pengumpulan informasi. Keempat pengajuan hipotesis. Kelima melakukan eksperimen. Keenam analisis data. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus kita miliki, yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta, yang kedua memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berpendapat secara ilmiah, dan yang pastinya haruslah bertanggung jawab. Dan yang terakhir, keselamatan kerja. Adik-adik, saat kita melakukan praktikum di laboratorium, kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Yang pertama, kita harus bersikap hati-hati dalam melakukan setiap percobaan. Yang kedua, berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Yang ketiga, berhati-hati menggunakan peralatan yang bersumber langsung dari PLN. Dan masih banyak lagi keselamatan kerja yang harus kita perhatikan saat kita melakukan percobaan di laboratorium. Sekian dulu untuk kali ini. Nah, untuk materi lengkapnya, adik-adik bisa langsung download di description box. Karena kakak udah masukin linknya di sana, langsung di-download dan langsung dipelajari. Nah, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.